Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengangkat video sholat taraweh yang dilaksanakan oleh orang-orang yang disebut Wahabi, dan kemudian kita bandingkan dengan sholat taraweh yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya mereka ahlus sunnah wal jamaah, yang sholatnya sangat aneh dan membagongkan, ya. Kemudian muncul komentar-komentar yang sepertinya ya nggak senang lah ya. Mereka nggak senang kalau sholat taraweh yang aneh dan membagongkan seperti itu dikritik. Bahkan ada yang sampai memberikan komentar, mungkin karena kesel kaum muslimin ya. Kok ngeritik saja? Ini orangnya seperti apa yang tukang ngeritik ini kaum muslimin ya. Ya, coba kita baca komentarnya kaum muslimin ya. Coba admin tampakkan wajahnya. Jangan suara doang, seolah-olah menyembunyikan identitas. Ya, nggak penting lah, bagi kami wajah itu nggak penting. Ya, nggak penting. Ya karena nggak ada hubungannya sama sekali antara wajah dengan ilmu. Ya, yang kami sampaikan ilmu. Ya kalau kira-kira salah ya jangan diambil. Kalau kira-kira bener ya diambil. Ya kan seperti itu. Kalau sekedar wajah ya untuk apa? Ya. Itu banyak orang-orang yang sesat nampilkan wajah juga kalian santai-santai, ya kan? Tuh yang sholawatan ketimpringan, hah? Majelisnya pakai musik DJ, kumpul laki-laki perempuan campur baur, katanya majelis ilmu. Hah? Kemudian orang-orang yang sok punya ilmu hikmah, ya seperti Samsudin Jadab, ya, itu malah kalian dukung. Padahal kan jelas-jelas orang sesat. Wajahnya ada. Tampil mukanya kelihatan seperti apa. Ya. Tapi pengaruhnya apa? Ya kan nggak ada. Malah dia jelas nyebar kesesatan. Ya. Tapi kalian dukung. Ya. Kemudian orang seperti Mifteh, waktu pengajian ngeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, nyaci orang, nyacat orang, goblok-goblokin orang, ya. Yang seperti itu juga tetap kalian dukung, majelisnya tetap kalian ramekan, ya. Lah terus manfaat wajah itu apa? Korelasinya apa? Ya kan nggak ada. Ya percuma juga kalau wajahnya ganteng tapi pemahamannya belangsak, ya kan? Ditambah lagi kalau wajahnya belangsak, pemahamannya belangsak juga. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini ya. Ini dibalas komentarnya. Wajahmu juga tampakkan bang. Nih, udah pernah antum aja yang belum lihat. Iya, sudah pernah kami tampakkan wajah ya. Tapi ya memang kami nggak pengen nampakkan wajah, nggak pengen terkenal, nggak pengen dikenal, nggak pengen terkenal ya. Sudah, yang penting apa yang kami sampaikan. Ya kalau kira-kira bermanfaat, alhamdulillah silakan ambil, mudah-mudahan menjadi amal jariah kami. Yang salah, ya silakan tinggalkan, gak ada masalah. Ya namanya salah kok, salah ya tinggalkan, gak ada paksaan, ya. Kemudian ada lagi yang komentar ini kaum muslimin ya. Channel ini memang kecapnya sendiri yang nomor satu, kecap orang lain mung ya, mungkin apa mung? Yang nomor urut kesekian, yang selalu menebarkan kebencian terhadap kelompok lain. Mungkin karena dakwah anyaran sedang cari panggung. Itu panggung banyak, itu panggung sholawatan, panggung musik DJ, panggungnya Ikdam, panggungnya Ali Gondrong, panggungnya Mifteh. Banyak kalau panggung, ngapain cari panggung? Ya, ngapain cari panggung? Kami nggak cari panggung ya. Dan kami ya nggak ngecap ya, nggak menganggap bahwa kecap kami pasti nomor satu, enggak. Kami proporsional ya. Kalau dari kalangan aswaja apa yang mereka sampaikan benar ya kami dukung lah, kami katakan benar. Yang salah ya juga kami katakan salah ya. Meskipun kesalahan itu datang dari ustadz yang katanya ustadz bermanhaj salaf, kalau salah ya kami kritik. Coba ya, itu Pak Riyad Bajri kemarin ya, sudah jelas-jelas pakai celana pendek ya. Kemudian ya yang parah itu ngudutnya itu
ya. Ngudut, apalagi ditambah menghalalkan udut, ya itu kan jelas kami kritik, ya nggak kami benarkan, nggak ada membenarkan kesalahan, ya. Ya, kita adil lah, kita bersikap proporsional, meskipun asatidz yang selama ini mendakwahkan sunnah, kalau apa yang dia sampaikan salah, ya, dia bermaksiat, ya tetap kami kritik, nggak mungkin kami benarkan, ya kan? Dan masalah bacaan-bacaan sholat ya memang seperti itu kondisinya. Yang viral itu sholat yang aneh-aneh, ya, sholat ngebut, ya 23 rakaat selesai dalam waktu 10 menit, 12 menit, bahkan kurang dari 10 menit, ya. Itu kan sholat ngawur, dan itu viral. Dan itu terjadi di pondok pesantren, bukan di kalangan awam. Kalau di kalangan awam ya masih bisa dimaklumi lah. Mungkin mereka nggak punya imam yang benar, ya, nggak punya orang yang pinter, ya, nggak punya tokoh yang paham ilmu agama, hidupnya di kampung, tempatnya terisolir, ya, itu masih maklum lah kalau orang awam. Lah ini di pondok pesantren, hah? Dan bukan cuma 1, 2, ada banyak yang seperti itu, ya. Yang viral ada 3 itu, yang Indramayu, yang Blitar, yang Kediri, ya. Itu pondok pesantren. Sholatnya ya Allah, ya. Ya kalau masyarakat umum ya masih maklum, sekali lagi ya, masih maklum, ya. Dan kami juga mengakui bahwa di Aswaja juga ada sholatnya yang baik, itu ada, ya. Tapi yang rusak ya nggak sedikit, ya. Makanya kami sebutkan berkali-kali ya di video-video yang sudah berlalu, ya, bahwa keanehan-keanehan, praktek-praktek ibadah yang aneh, yang nyeleneh, yang membagongkan, itu semuanya datang dari Aswaja. Ya, memang nggak semua Aswaja seperti itu, tapi yang seperti itu Aswaja semua. Ya. Jadi apakah nggak ada yang baik? Ada. Ya, sholat tarawih dari kalangan Aswaja ada yang baik kaum muslimin. Ya, ada. Ya, contohnya ini kaum muslimin. Ini praktek sholat, ya, sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم إن الله غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Nah, kaum muslimin, itu pelaksanaan sholat taraweh di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan sudah jelas, sudah ma'ruf bahwa pengelola Masjid Istiqlal itu meskipun tidak secara resmi menyatakan berafiliasi terhadap satu ormas, ya, tapi terlihat kaum muslimin dari amaliyahnya itu adalah ormas, ya, ormas mayoritas, ya. Kalau kami menilai pelaksanaan sholatnya, apakah bagus, apa tidak bagus? Bagus. Ya, sholat tarawihnya bagus, bacaan imamnya bagus, sholatnya khusyuk, bacaannya tartil, ya, tajwidnya bagus. Nggak seperti sholat-sholat yang viral-viral kemarin kaum muslimin. Ya. 12 menit selesai 23 rakaat. Nggak sampai 10 menit selesai 23 rakaat. Bacaannya seperti dikejar setan. Ya. Kalaulah orang-orang aswaja semuanya mengamalkan tata cara sholat tarawih yang seperti ini, ya insya Allah nggak akan ada yang kritik kaum muslimin. Insya Allah nggak ada yang kritik, ya. Paling-paling yang dikritik di sini ya cuma di sela-sela tarawih ada Bilalnya. Cuma itu saja sih kaum muslimin. Ya. Bilal pada sela-sela sholat tarawih itu kan nggak ada tuntunan kaum muslimin, nggak ada tuntunannya. Makanya prakteknya itu beda-beda, masing-masing daerah beda, nanti masing-masing musola beda, beda-beda kaum muslimin, nggak ada acuan bakunya, nggak ada acuannya, ya karena memang nggak ada tuntunannya kaum muslimin, nggak ada tuntunannya, nggak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabiin, atba'un tabiin, bahkan para ulama pun nggak ada contohnya yang seperti ini, nggak mencontohkan yang seperti ini, ya. Makanya prakteknya beda-beda, ya. Kalau kita lihat tadi, itu sholawat
ya untuk jeda-jeda sholat taraweh, sholawat. Ada yang mereka membaca nama-nama Khulafaur Rasyidin. Ya, seperti itu kaum muslimin. Ya, karena memang nggak ada acuannya. Ya. Kalau memang praktek sholat tarawehnya yang sesuai sunnah, ya selesai sholat taraweh, selesai 2 rakaat, ya istirahat atau terus, ya nggak ada dijeda-jeda dengan bacaan-bacaan khusus seperti itu kaum muslimin. Jadi kalau kami melihat praktek sholatnya bagus, ya, softnya juga rapi, ya terkhusus yang laki-laki, hanya saja yang soft wanita sepertinya tidak ada tabir, tidak ada pembatas, sehingga ya bisa dilihat langsung oleh jamaah yang laki-laki, yaitu minus kaum muslimin ya. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki yang seperti itu kaum muslimin ya. Jadi komentar kami untuk praktek sholat di Masjid Istiqlal ini bagus kaum muslimin ya. Bagus, hanya saja yaitu tadi ya ada perkara-perkara bid'ah yang dimasukkan dan juga ya pembatas sholat antara laki-laki dan perempuan itu hanya sebatas tali saja ya, bukan tabir ya. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.